Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Indira Nandini Rahmantia dengan NIM 18315115112 bersama saudara saya Aulia Putri Rawina dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, mata kuliah Manajemen Strategi. Ingin memaparkan rangkuman materi dari pertemuan ke-13 dengan judul Kepemimpinan Strategi. Bab 13, Kepemimpinan Strategi. Tujuan dari bab ke-13 ini yaitu untuk menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategik, menguraikan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik, menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan, menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif, dan yang terakhir untuk menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan competing on the edge, pionir dan non-pionir. Kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdaya orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan strategik perlu dikembangkan karena kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidaknya strategi. Banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak diatur. Kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik bagannya dapat dilihat sebagai berikut. Kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan. Tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam satu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikannya strategi yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu klarifikasi maksud strategik atau strategic intent, mengembangkan organisasi, dan membentuk budaya perusahaan. Mengembangkan strategic intent. Contoh klarifikasi maksud strategik dari Robert Gozzietta, CEO pada pendiri Coca-Cola. Perusahaan kami adalah sebuah sistem bisnis global yang untuknya kami meningkatkan modal untuk mencapai inti dan menjualnya pada laba berjalan. Kemudian kami yang membayar biaya modal tersebut, pemegang saham yang mengantongi selisihnya. Konsep strategic intern berasal dari perspektif bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategi. 2 macam perspektif, yaitu yang pertama, perspektif menurut model strategic fit, dan yang kedua, perspektif leveraging research. Mengembangkan organisasi perusahaan. Untuk dapat meruai perubahan, maka para pemimpin perlu membangun kembali hal-hal seperti: pertama, memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi. Yang kedua, mengklarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan. Yang ketiga, memberdayakan para manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah dari perusahaan. Yang keempat, menentukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Yang kelima, mencapai komitmen personal untuk berbagi visi dengan para manajer melalui organisasi. Yang keenam, selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Membentuk budaya perusahaan. Nilai dan kepercayaan yang berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan.
Pembentukan kembali budidaya perusahaan merupakan aktivitas yang memakan waktu. Para pemimpin menggunakan sistem hadiah, rewards, simbol-simbol, dan struktur yang dimaksudkan untuk membentuk budidaya perusahaan. Ciri pemimpin yang baik. 4 macam karakter paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu honest atau jujur, forward looking atau selalu memandang ke depan, inspiring atau mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya, dan yang terakhir adalah kompeten atau mampu menjalankan semua tugas. Pelaksanaan kepemimpinan yang efektif bagiannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk menjadi pemimpin pasar ada pergeseran paradigma. Tabelnya dapat dilihat sebagai berikut. Menjadi pemimpin pasar, competing on the edge. Brown and Neisserhat pada tahun 1998, competing on the edge adalah strategi yang tidak bisa diprediksi, sering tidak terkontrol dan tidak efisien, namun merupakan best practice untuk mengelola perusahaan. Competing on the edge menawarkan pedoman kontemporer dalam desain dan implementasi strategik yang relevan dalam kondisi industri yang relatif kacau atau hiperkompetisi. Karakteristik utama strategi competing on the edge. Yang pertama, keunggulan bersifat temporer. Yang kedua, strategi beragam muncul begitu saja dan kompleks. Yang ketiga, reinventing tujuan utama. Yang keempat, hidup untuk saat ini. Yang kelima, belajar dari masa lalu. Yang keenam, raihlah masa depan. Yang ketujuh, kecepatan waktu perubahan terus berganti. Yang kedelapan, kembangkan strategi. Yang kesembilan, kendalikan strategi dari tingkat bisnis. Dan yang terakhir, sesuaikan bisnis dengan pasar dan artikulasikan semuanya. 3 tingkatan perubahan dalam strategi competing on the edge, yaitu yang pertama, reacting. Perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Yang kedua, anticipating, yaitu perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. Yang ketiga, leading. Perusahaan harus berupaya mengungguli para pesaingnya. Tingkat perubahan dan strategi bagiannya dapat dilihat sebagai berikut. Pionir pasar. Ajaran pertama dari The Law of Leadership mengatakan, it is better to be first than it is to be better. Pionir pasar mampu membuat hambatan masuk atau barrier to entry bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama atau first mover dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian atau later entrants. Menjadi pemimpin pasar non-pionir. Porter 1983. Non-pionir bisa juga mencapai keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior apabila pertama, non-pionir bisa mempelajari kesalahan yang telah dibuat oleh pionir. Yang kedua, mengubah teknologi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, melakukan diferensiasi produk ataupun keunggulan biaya. Lieberman dan Montgomery 1988. Keuntungan bagi non-pionir. Yang pertama, kemampuan untuk menjadi penumpang gratis. Yang kedua, mengatasi ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian pasar. Yang ketiga, diskontinuitas teknologi yang membuka peluang masuknya pendatang baru. Yang terakhir, yang keempat, bermacam keengganan pemain lama yang menyulitkan untuk beradaptasi perubahan lingkungan. Non-pionir dapat merebut pangsa pasar dengan kondisi yang pertama,
perubahan yang sangat cepat di mana belum ada standarisasi produk. Yang kedua, loncatan teknologi yang lebih baik dibanding pionir pasar. Dan yang terakhir, menggunakan strategi produk aku juga bisa atau me to product dengan biaya produksi rendah atau diferensiasi produk. Demikian rangkuman pemaparan materi dari pertemuan ke-13 saya bersama saudara saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.